Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat datang di agenda pertama, yaitu Kepemimpinan Pancasila dan Nasionalisme, khususnya untuk mata pelatihan yang kedua, yaitu tentang bela negara, kepemimpinan Pancasila dan untuk pelatihan kepemimpinan administrator. Ya, sebelumnya kita akan membuat dulu yel untuk bisa membangun semangat para peserta. Ya, kalau saya mengatakan siapa kita adalah Indonesia. Ideologi kita apa? Adalah Pancasila, dan kewajiban kita apa? Adalah bela negara. Nah, sebelum saya menyampaikan sharing tentang agenda pertama, itu untuk mata pelatihan kedua, maka terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Ya, ini nama saya adalah Dr. M. Idrus. Ya, saya adalah widyaswara ahli Madya di BPSDM Provinsi Selatan dengan pendidikan terakhir yaitu S3 Bidang Ilmu Administrasi Publik UNAS tahun 2019. Adapun TOF dan TOF yang pernah saya ikuti, ya, ada beberapa TOT dan alhamdulillah saya telah mengikuti 9 TOT yang saya telah ikuti, dan terakhir adalah TOT dan sertifikat sebagai pelatihan di Bogor tahun 2019. Nah, untuk lebih membangkitkan semangat nasionalisme kita, ya, kita sama-sama mendengarkan lagu kebangsaan, ya. Kita sudah mendengarkan lagu nasionalisme, berharap dengan lagu ini bisa membangkitkan semangat jiwa nasionalis dari para peserta. Nah, setelah itu, ya, saya berharap para peserta juga harus mengetahui dasar hukum pelatihan kita, utamanya di peraturan LAN, ya, yaitu peraturan PKA nomor 16 tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan administrator dan nomor 15 tahun 2019 tentang pelatihan kepemimpinan pengawas. Berikutnya, kompetensi yang dibangun untuk PKA, yaitu pertama adalah kompetensinya diharapkan yaitu para peserta itu mampu melaksanakan ini akuntabilitas jabatan sebagai administrator, kemudian mampu mengembangkan karakter dan sikap perilaku pimpinan Pancasila, dan juga mampu mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kerja dalam bidang tugasnya masing-masing. Kemudian adapun mata pelatihan untuk agenda 1, yaitu ada 2, yaitu pertama adalah wawasan kebangsaan dan kepemimpinan Pancasila yang sudah telah kita ikuti, dan kemudian saat ini kita akan menerima mata pelatihan kedua tentang bela negara dan kepemimpinan Pancasila yang saya akan sharing itu 18 jam pelajaran. Nah, ini bela negara kepemimpinan Pancasila, bahwasanya bela negara itu harus dilandasi dalam 4 konsensusnya. Yang pertama adalah tentang Pancasila, kedua tentang Undang-Undang RI tentang 1945, NKRI, yang ketiga dan terakhir adalah keempat adalah Bhinneka Tunggal Ika. Ini diharapkan para peserta harus mengetahui, karena ini merupakan sebuah fondasi. Kemudian upaya untuk menumbuhkan bela negara tentunya dengan cara kita bagaimana kita mengenal tanah air, mencintai tanah air, memiliki tanah air, kemudian membela negara, dan terakhir kita akan mengetahui beberapa slogan tentang bagaimana cara menumbuhkan bela negara. Kemudian nilai-nilai dasar bernegara yang kita harus ketahui itu ada beberapa materi pokoknya, yaitu pertama adalah cinta tanah air, kemudian kedua sadar berbangsa dan bernegara, ketiga yakin Pancasila sebagai ideologi negara, keempat itu mempunyai kemampuan awal bela negara secara fisik maupun non secara fisik, dan keempat adalah rela berkorban. Nah, untuk saat ini saya akan sharing kepada para peserta untuk materi pokok pertama itu aktualisasi cinta tanah air melalui perspektif
Astagratra. Nah, adapun indikator keberhasilannya diharapkan para peserta setelah mengikuti materi ini yaitu mampu mengeksplorasikan cinta tanah air melalui analisis kolaboratif berbasis Astagratra dan diimplementasikan dalam berbagai isu kontemporer. Nah, sebelum para peserta mengetahui bagaimana itu apa sih itu aktualisasi, ya tentunya harus tahu dulu pengertian apa itu sebenarnya aktualisasi, ya. Jadi aktualisasi merupakan kebutuhan seseorang untuk mengimplementasikan minat, bakat, dan kreativitas ataupun keinginannya dengan kecenderungan untuk meningkatkan bakat dan kemampuan secara bertanggung jawab dan mandiri. Setelah kita menjelaskan tentang apa itu pengertian aktualisasi, berikutnya kita akan melakukan brainstorming ya kepada para peserta, meminta kepada peserta mengidentifikasi apa saja minat, bakat, dan kreativitas dalam mengaktualisasikan tugas pekerjaan selesai. Saya beri waktu yaitu 10 menit. Setelah peserta mampu mengetahui tentang apa itu aktualisasi, tentunya juga dia harus tahu, memahami pengertian tentang apa itu cinta tanah air. Jadi cinta tanah air merupakan sebuah perasaan, rasa yang tumbuh dari hati yang paling dalam warga negara terhadap tanah air, yakni NKRI, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk melindungi dari segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan rintangan. Itu pengertian cinta tanah air. Nah, setelah para peserta mengetahui pengertian tentang cinta tanah air, maka berikutnya saya meminta kepada peserta mendiskusikan ya kelompok cinta tanah air. Jadi kita akan membuat kelompok ya. Di sini ada kelompok cinta, kita akan bagi 3 kelompok. Ini kelompok cinta, ini kelompok tanah, dan ini kelompok yang terakhir kelompok tanah air. Kita akan diskusikan ya bagaimana sih itu menumbuhkan nih rasa cinta tanah air. Karena kita tidak bisa melakukan sebuah aksi perubahan tanpa didahului dengan cinta tanah air. Jadi kita harus dulu mengetahui apa sih itu cinta tanah air, apa saja sih permasalahannya, bagaimana sih kita cara menumbuhkan cinta tanah air. Kita akan buat yel-yel ya, yel-yel dalam sebuah tema, dulu menyanyikan dan mencari juga lagu-lagu nasional bertemakan cinta tanah air. Kemudian kita mengidentifikasi nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam cinta tanah air, dan kita akan membuat pantun nih ya, untuk pantun kelompok cinta tanah air. Saya beri waktu 40 menit untuk mendiskusikan cinta tanah air. Setelah itu kita akan masuk ke materi sesi berikutnya, yaitu 3 strategi untuk membangun cinta tanah air. Jadi pertama itu bagaimana mendorong terbangunnya daya juang bangsa, kemudian bagaimana mendorong profesionalisme bangsa, dan bagaimana mendorong implementasi nilai cinta tanah air. Nah, setelah para peserta sudah mampu menginternalisasi bagaimana itu membangun daya juang, mendorong profesionalisme bangsa, dan mendorong implementasi nilai cinta tanah air, maka kita akan melakukan lagi diskusi kelompok untuk mengidentifikasi ya, membentuk kelompok dan mendiskusikan apa saja permasalahan, dampak, serta solusi pemecahan jika ketiga strategi, yaitu membangun rasa cinta tanah air, terbangunnya daya juang, mendorongnya profesionalisme, dan implementasi nilai cinta tanah air itu tidak teraktualisasi dengan baik. Kita akan bagi 3 kelompok, dan saya berharap 45 menit ke depan diskusi kelompok ini kita akan selesaikan. Nah, setelah itu kita masuk ke submateri pokok berikutnya, itu tentang pengertian perspektif Astagratra. Nah, kita ketahui bahwasanya Lembaga Ketahanan Nasional atau biasa disebut Lemhanas menyimpulkan 8 aspek kehidupan nasional dari 3 unsur, yaitu kedudukan geografi, keadaan kekayaan alam, dan keadaan dan kemampuan manusia disebut dengan Trigatra. Kemudian dari interaksi ketiga aspek 5 tersebut akan melahirkan 5 aspek Pancagatra dalam kehidupan sosial yang disebut dengan Ipolosebut Hankam. Nah, setelah kita mengetahui pengertian ya perspektif tentang Astagratra, tentunya kita akan lakukan di brainstorming lagi ya. Jadi saya meminta kepada peserta menyebutkan apa saja tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ke depan jika 8 aspek kehidupan nasional, yaitu tentang Trigatra dan Pancagatra, itu tidak terimplementasi dengan maksimal.
ya saya berikan kepada peserta untuk maju ke depan. Nah setelah itu, setelah para peserta sudah mampu mengidentifikasi apa saja prosperity Astagatra, berikutnya adalah ya kita masuk ke materi pokok yang kedua, yaitu tentang aktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Nah, seperti apa nih kita mengaktualisasi kesadaran berbangsa dan bernegara? Nanti kita akan lanjutkan setelah coffee break, ya. Dan saya berharap untuk materi pokok pertama, yaitu saya berharap para peserta sudah mampu mengetahui pengertian tentang aktualisasi bagaimana kita mencintai tanah air. Karena ada tiga cara untuk bisa mencintai tanah air. Yang pertama adalah bagaimana kita selalu bersyukur, ya, bersyukur dengan apa kita hari ini, ya. Kemudian bagaimana kita bangga, ya, kita bangga dengan kita sebagai sebuah bangsa, kita bangga sebagai seorang aparatur sipil negara. Kemudian setelah kita bangga, tidak hanya dengan bangga, tapi bagaimana kita berkontribusi, ya, sesuai dengan profesi kita masing-masing, ya. Jadi tiga nilai inilah yang kita harapkan para peserta mampu mengimplementasikan di dalam kehidupannya sehari-hari. Demikianlah materi pokok pertama. Saya berharap dengan materi ini mampu memberikan referensi buat para peserta supaya mereka bisa mampu tidak hanya mengetahui, tapi bagaimana cara mampu mengaktualisasikan di tempat tugasnya masing-masing. Ya, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.